Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Bosniti, kembali lagi di konten podcast Sekolah Boswa Bina Insani. Hari ini yang menjadi host ada Ate, dan kita kedatangan tamu spesial nih dari guru SMPBI dan juga teman-teman dari SMPBI. Tapi sebelum kita perkenalan siapa tamu spesial kita hari ini, aku mau spill sedikit dulu nih tentang apa aja sih yang bakal kita bahas di konten podcast kita kali ini. Nah, teman-teman Bosniti, teman-teman kan pasti lihat nih di konten sosmed kita, terutama di Instagram, kalau banyak banget nih video-video kegiatan sekolah kita. Tapi yang menarik banget itu ada video yang namanya immersion program ke Australia. Wow, penasaran banget gak sih kira-kira gimana ya caranya bisa ikut program itu, prosesnya kayak apa, atau pengalaman di sana tuh kayak gimana sih? Langsung aja kita kupas tuntas bareng tamu spesial kali ini. Yuk kita sapa. Halo. Hai, halo Miss Ate. Halo semua. Mungkin pertama-tama biar teman-teman Bosniti kenal, boleh perkenalan dulu mulai dari Miss. Oke, halo, saya Miss Karisma. Saya guru dari SMP Boswa Bina Insani. Hai semuanya, perkenalkan nama aku Renata Batari Kerja dari kelas 8. Oke, Miss Karisma atau yang kerap disapa Miss K ya. Iya. Dan juga Renata. Oke. Nah, karena kita di sini kedatangan ada guru dan juga ada siswa, mungkin akan ada beberapa point of view pertanyaan yang berbeda ya, teman-teman Bosniti. Di sini Miss K waktu ke Australia di program immersion ini sebagai guru pendamping yang mewakili SBBI ya Miss ya. Iya, betul. Mungkin boleh diceritakan dulu nih Miss, karena mungkin gak semua teman-teman Bosniti tahu apa sih itu immersion program. Nah, boleh di-spill juga Miss? Oke. Immersion program itu sebetulnya adalah kegiatan untuk penguatan murid dalam berbahasa Inggris utamanya. Tapi kita ingin outcome-nya itu lebih luas dari hanya memperdalam kemampuan bahasa Inggrisnya, tapi juga kita ingin memberikan wawasan global dan juga kemandirian. Sehingga kita memberikan penawaran kepada murid-murid, terutama untuk murid-murid yang seandainya mereka punya proyeksi ke depannya ingin melanjutkan ke jenjang pendidikan internasional ataupun di luar negeri, maka kita berikan kesempatan mereka untuk mempunyai pengalaman tersebut, begitu ya. Bagaimana hidup di luar negeri, bagaimana bersekolah di luar negeri, bagaimana kultur, budaya ataupun pembiasaan hidup di sana seperti itu. Dan kebetulan untuk immersion program tahun ini kita lakukan di negara Australia, khususnya di Australia bagian barat di kota Perth gitu. Oke, berarti memang termasuk dari program utama di sekolah ini ya Miss ya? Betul, Oke. untuk murid kelas 8 dan murid kelas 11. Oh, berarti SMP dan SMA Betul. tergabung di dalam program yang sama ya Iya, Miss ya? betul. Oke, kira-kira apa aja sih syarat yang mungkin sebelum ke sana berangkat dari sekolah, ada syarat tertentu atau ada persiapan tertentu gitu? Kalau syarat sebetulnya nggak ada ya, karena sekali lagi ini program untuk murid kelas 8 dan kelas 11. Tapi kalau untuk persiapan, tentunya persiapan ini selayaknya anak-anak mau pergi ke luar negeri ya. Ada hal-hal yang mereka harus persiapkan untuk mereka tinggal di sana selama seminggu. Adapun mungkin hal yang perlu mereka persiapkan, terutama karena mereka juga mengalami interaksi cukup dekat, misalnya dengan buddy mereka di sekolah ataupun dengan host parents-nya ketika mereka tinggal di homestay di sana. Mungkin mereka menyiapkan juga ada souvenir, merchandise khas Indonesia yang ingin mereka berikan ke buddy atau ke host parents-nya. Kalau selebihnya persiapan khusus dari segi pembelajaran sih nggak ada, tapi lebih ke persiapan dari segi Technical. ya bagaimana mereka hidup selama seminggu di sana, itu aja sih. Oke, berarti memang ada sosialisasi terlebih dahulu ya tentang gimana apa kehidupan di Australia, apa aja yang boleh dan tidak boleh dilakukan gitu ya Miss ya? Betul Oke, sekali. kalau boleh tahu juga nih gimana sih proses kerjasama, kan tadi Miss juga sebutkan ada buddies, ada host parents ya gitu ya. Sebelum menetapkan hal tersebut gitu, apa yang dipersiapkan sekolah untuk melakukan kerjasama dengan
yang pihaknya di Australia sana? Oke, sebetulnya kami utamanya bekerja sama dengan pihak Adonta Education. Jadi Adonta Education yang range di mana nanti anak-anak akan bersekolah, di mana nanti anak-anak akan melakukan kunjungan baik wisata maupun kunjungan pendidikan, di mana nanti anak-anak akan tinggal atau melakukan homestay bersama host parents-nya masing-masing. Jadi sebetulnya nge-arrange kegiatan kita selama di sana full dari Adonta Education. Kita dari pihak sekolah lebih ke menitik beratkan tentang bagaimana karakteristik murid kami. Jadi nanti dicocokkan dengan karakteristik host parents-nya di sana seperti apa begitu. Bagaimana outcomes pembelajaran yang ingin kami berikan kepada murid-murid kami. Jadi nanti pihak Adonta yang memilihkan kira-kira sekolah mana yang bisa diajak untuk kerjasama sesuai dengan outcome tujuan pembelajaran yang kami inginkan. Itu saja sih. Oke, berarti proses pemilihan sekolah dan mungkin universitas di sana juga dari Adonta Education ya. Berarti dari pihak sekolah SBB ini sudah menerima hasil dari ya, diskusinya gitu. Kami melakukan komunikasi awal lebih kepada tentang tujuan pembelajaran yang kami mau begitu, dan kemudian diakomodasi oleh pihak Adonta Education. Mereka yang nge-arrange akhirnya pemilihan sekolahnya, kunjungannya maupun host parents-nya, tapi tetap diinformasikan ulang kepada pihak sekolah untuk kita approval apakah kami setuju atau tidak seperti itu. Oh, oke. Mungkin tadi kita udah tanya-tanya terkait teknis dan juga persiapannya ya, Miss ya. Kalau dari kegiatannya nih, apa aja kegiatan yang siswa lakukan di sana, Miss? Di sana anak-anak 3 hari bersekolah. Jadi mereka melakukan pembelajaran di sekolah selama 3 hari. Kemudian di hari-hari lainnya mereka melakukan kunjungan ke tempat-tempat yang menjadi ikonnya kota Perth. Kemudian juga mereka juga berkunjung ke salah satu kampus begitu, ke TAFE. Kemudian mungkin sisanya anak-anak juga diberikan juga waktu keleluasaan masing-masing kalau mereka mau explore sendiri kota Perth-nya, atau mungkin mereka juga punya acara dengan host parents-nya masing-masing begitu. Jadi kurang lebih umumnya dominannya 3 hari di sekolah, sisanya kunjungan ke tempat ikonik, tempat wisata dan juga ke kampus gitu. Oke. Berarti kurang lebih selama berapa hari, Miss, kemarin di Australia? Seminggu? Ya kurang lebih seminggu, betul. Dari keberangkatan sampai kepulangan. Berarti cukup padat ya, Miss ya? Iya, betul. Ya. Mungkin sekarang dari POV siswa nih, Miss, perwakilan yang ikut ke sana. Kebetulan teman-teman Bosniti, karena kita diikuti oleh Boswell School ya, Miss ya. Jadi nggak hanya dari SPBI aja, tapi yang bisa mengikuti, yang bisa kita wawancari hari ini ada dari perwakilan dari SMP Boswa Bina Insani, yaitu Renata. Nah, gimana nih dari Renata pengalaman selama tinggal di sana gitu, selama mengikuti program immersion ini? Kalau dari aku, kita itu di sana benar-benar dituntut untuk mandiri. Kan kita tuh di sana tinggalnya bareng orang parents kan. Itu kita meskipun tetap ada orang tua di sana, kita tetap dituntut untuk mandiri itu, karena berangkatnya kita tuh berangkat sendiri, kita naik transportasi umum. Nah, itu culture shock aku salah satunya itu sih, karena emang di sana transportasi umum itu banyak banget, nomornya itu beda sama di Indonesia. Kayak dia tuh nomornya banyak, sampai kadang-kadang tuh bingung gitu. Bahkan orang-orang di sana pas aku dia juga bingung, dia kadang-kadang nyasar pakai transportasi umumnya. Oh gitu. Karena banyak banget. Berarti orang sana pun masih agak kebingungan gitu ya? Iya. Yang naik transportasi umum ya. Waktu itu Renata udah coba naik transportasi umum apa aja waktu di Australia? Train, kereta, sama bis. Oh, oke. Kalau dari aksesnya gitu, sekolah menyediakan, Miss? Atau bagaimana? Untuk naik ke transportasi umum di sana? Kalau dari pihak Adonta Education-nya ngasih slide card-nya ya, ngasih kayak e-money-nya gitu. Ya. Berarti di sana juga pakai e-money gitu ya? Iya, betul. Tapi kalau rutenya itu kan tergantung lokasi homestay-nya masing-masing ya, jadi bisa berbeda-beda. Mungkin Renata naik busnya kodenya yang apa, sedangkan murid yang lainnya beda lagi sesuai dengan alamat rumah homestay-nya masing-masing. Oke. Tadi kan Renata juga sempat sebut yang culture shock itu yang ketika naik transportasi umum. Ada nggak sih culture shock lain lebih ke arah budayanya, mungkin apa yang perbedaannya dari Indonesia, antara Indonesia dengan Australia atau bagaimana? Ada sih di sekolah ya. Boleh. Sekolah.
mereka itu kan kalau di Indonesia kebanyakan sekolah tuh mengumpulkan HP, atau kayak ya kalaupun kita pegang HP yang muridnya masih pengen kan kayak ngecek-ngecek HP-nya gitu. Kalau mereka mungkin itu tuh kayak hal yang terlarang banget. Mereka tuh padahal megang HP-nya ditaruh, tapi nggak ada sama sekali yang megang HP selama belajar di sekolah. Oke. Berarti dengan sendirinya penggunaan gadget di sekolah itu udah Disiplin. iya disiplin gitu ya udah. Oke. Kira-kira dari pengalaman tadi ada hambatan nggak sih yang Renata hadapi? Mungkin dari proses komunikasinya atau bagaimana? Kan pasti kan sebelum berangkat ada proses kayak harus bisa bahasa Inggris atau dalam penggunaannya seperti apa gitu? Kalau dari aku, jadi aksen mereka tuh agak susah ya. Agak unik ya. Jadi mereka kalau ngomong tuh cepet banget. Aku setiap ngomong sama teman aku kayak, pardon, what do you say, sorry gitu. Selalu kayak gitu, karena emang mereka ngomong tuh cepet. Oke. Tapi emang aksen Aussie tuh terkenal berbeda ya Miss ya dengan Inggris ataupun Amerika, lebih kepada kayak now gitu, lebih ada keunikan Sebenarnya mereka gitu. kalau nggak salah mereka kan daerah jajahan Inggris sebenarnya, tapi mereka memang ada kayak bahasa slangnya gitu, maksudnya iya, jadi memang mereka dari segi bicara cukup cepat dan bahkan kadang mereka menyingkat beberapa kata gitu yang tidak biasa buat kita gitu. Oke, berarti memang kita dipaksa terbiasa untuk beradaptasi dengan bahasa mereka gitu, biar komunikasinya juga lancar gitu ya. Tapi kalau dari Badisnya sendiri, apakah bantu gitu kalau misalnya ada kayak mistranslate atau gimana? Kalau Badis aku sih dia, jadi dia tuh kan sebenarnya kita dipasanginnya tuh sama satu doang. Jadi kita berdua. Nah, kalau yang aku tuh temennya banyak. Oke. Jadi itu yang bikin aku kewalahan sebenarnya. Extrovert gitu. Iya, aku jadi punya temen. Gitu. Jadi tapi dia tetap dia baik. Oke. Tapi jadinya jadi lebih banyak dong networking dan relasi pertemanannya ya. Kira-kira dari yang udah didapat nih, kira-kira manfaat apa yang paling Renata rasain ketika di sana gitu? Kita jadinya tahu gimana cara ngomong langsung sama native speaker. Kayak itu tuh kebiasaan sehari-hari. Sebenarnya di sana aslinya tuh dan menurut aku. Oke. Jadi nggak terlalu struktural gitu ya, asalkan masih dimengerti gitu ya. Kayak casual conversation. Oke. Kira-kira momen apa sih yang paling berkesan nih? Mungkin aku boleh nanya POV dari Miss dan juga Renata, momen dari POV sebagai guru pendamping dan juga dari siswa yang paling berkesan selama di program ini. Ada keunikan atau mungkin kayak pengalaman yang bikin kalian plot twist gitu gimana? Apa? Renata dulu. Kalau dari aku, plot twist Atau kayak paling bikin kamu berkesan gitu? paling sama di sekolah. Selama di sekolah. Iya. Kayak kita tuh di sana ya, aku sebenarnya dari kultur shock yang tadi dulu mereka dan jadi pendidikan di sana itu udah maju banget. Guru-gurunya tuh jelaskan detail dan bagus cara menjelaskan. Oke, berarti jadi merasa amazed gitu ya sama sistem pendidikan di sana. Oke. Kalau dari POV Miss kayak gimana? Ya, dari POV aku pertama dari cuacanya ya, karena kebetulan kita datang ke sana lagi bisa dikatakan musim dingin, walaupun sebetulnya kalau dari penjelasan secara ilmiah mereka punya 6 musim, saya lupa kita ada di musim mana ya waktu itu, tapi waktu itu kita sampai 11 sampai 12 derajat, itu lumayan dari subuh gitu ya sampai sore itu anginnya dingin banget gitu kan. Terus yang membuat saya amazed juga adalah di kota Perth khususnya. Saya nggak tahu di kota lainnya yang ada di Australia, tapi di kota Perth itu adalah kota yang sangat tenang. Menurut saya kota yang sangat tenang, sunyi, hening gitu kan. Bahkan saya pernah lihat ada orang yang lagi yoga di pinggir jalan gitu, di tempat yang ikonik di Elizabeth Quay ya. Saking tenangnya gitu situasi di sana gitu. Saya sampai nanya ke apa yang nemenin kita dari Adota juga, sebenarnya di sini tingkat kriminalitasnya tinggi atau enggak sih? Oh, di sini memang rendah gitu. Saking stabilnya kondisi di sana gitu. Jadi itu juga membuat saya
cukup takjub gitu, biasa di Bogor atau di daerah Jabodetabek datang ke Perth yang begitu tenang, bahkan untuk istirahat pun saya merasa sangat puas banget di sana saking tenangnya gitu. Terus saya juga sama pendapat sama Renata, saya juga miss dengan pendidikan di sana. Saya kebetulan ngobrol dengan koordinator program bahasanya di sana. Jadi di Australia itu sekolah yang dikatakan bagus itu kan kita sebenarnya bermitra dengan public school, sekolah negeri, bukan sekolah swasta di sana, sekolah negeri. Tapi udah sebagus itu gitu kan. Jadi di sana itu katanya makin bagus sekolahnya adalah di mana sekolah yang memiliki program bahasa asingnya lebih banyak, makin banyak. Kebetulan di sekolah kita di Canning Vale College itu ada program bahasa Indonesia, ada kelas bahasa Indonesia sebagai bahasa, iya, ada bahasa Italia gitu kan. Jadi bahkan kita pun dapat pembelajaran sirkus workshop ya, pembelajaran sirkus workshop, ada subjek dance juga ya kan. Betul, ICT-nya udah jelas, mereka udah canggih. Bahkan ketika saya berkunjung ke laboratoriumnya, di sana laboratoriumnya bukan hanya laboratorium sains untuk pembelajaran sains tertentu ya, tapi laboratoriumnya udah kayak ada laboratorium alat berat. Bahkan kalau saya bisa sandingkan itu seperti laboratorium ketika saya kuliah S1 dulu gitu. Jadi mereka dari segi fasilitas, dari segi program kurikulum, dari segi kualifikasi guru, bahkan dari segi strategi pembelajaran, menurut saya mereka udah maju ya? Iya, maju dan dikatakan sudah stabil gitu. Jadi secara tidak langsung saya melihat justru anak-anaknya akhirnya ya termotivasi secara sendiri untuk belajar lebih baik karena mereka sudah di-provide dengan program yang cukup bagus gitu. Baik, berarti bisa ada gambaran atau visi ke depannya mungkin sekolah-sekolah di Indonesia juga bisa ikut gimana caranya supaya sarana dan prasarana bisa jadi sebagai faktor yang bikin siswa jadi justru lebih semangat belajar ya Miss ya. Dan fun fact-nya Miss, di sana sekolahnya cuma 6 jam ya. Masuk jam 8.50, jam 3 udah pulang. Kan iya, cuma 25 menit. Berarti emang pernah baca juga Miss di salah satu bacaan tulisan gitu, katanya memang kalau kita menyerap informasi pembelajaran itu memang nggak bisa terlalu lama ya sebenarnya, karena kapasitas otak kita juga harus dikasih istirahat gitu ya. Mungkin mereka mengikuti sistem-sistem yang memang bagaimana cara manusia itu berkembang otaknya dan juga bagaimana cara memanfaatkan supaya pembelajaran itu lebih efektif, efisien gitu ya, tidak jenuh. Dan mereka juga belajarnya moving class, Miss. Moving class. Iya. Jadi mereka cukup dari satu subjek ke subjek lain, mereka harus cepat menuju kelasnya. Jadi saya kira juga itu bagian dari kultur yang membuat mereka harus selalu powerful, siap belajar gitu ya. Moving class. Selain itu juga jadi seru gitu ya, kayak misalnya kalau dari kita lihat biasanya kan kalau moving class di Indonesia ini di perkuliahan ya Miss ya, kayak dari kelas apa sampai kita move gitu, apalagi kalau udah nggak ada jeda waktu antara satu subjek ke subjek yang lain gitu, harus gimana caranya biar tepat waktu, biar nggak telat kayak gitu, dilatih juga disiplinnya banget dari sistem itu gitu ya Miss ya. Kalau dari POV guru di sana sebagai pendamping Miss, kira-kira perannya apa? Kalau nggak salah kan Miss dari perwakilan dari SBWI, gimana ada perwakilan juga yang dari sekolah Makassar gitu ya. Caranya untuk ngehandle banyak siswa gitu kan, pasti kan dibagi-bagi juga nih yang SMP, yang SMA, kemana-kemana, itu seperti apa Miss? Sebetulnya kebetulan kita bareng sama SMA kegiatannya sama, kecuali di hari ketiga terakhir sekolah. Kalau yang SMP kan 3 hari full di sekolah. Kalau yang SMA hari ketiganya mereka melakukan kunjungan ke salah satu universitas gitu di sana. Sebetulnya kalau dari segi nge-handle lebih ke ngasih reminder aja sih ke mereka setiap harinya. Kalau rundown kan mereka juga udah tahu setiap harinya mereka akan melakukan kegiatan apa, mereka udah tahu. Kita lebih ke ngingetin dan juga memastikan bahwa semua anak-anak itu ikut kegiatan gitu kan. Makanya saya sama Mr. Akbar atau dari tim Adontek biasanya kita tiap pagi di depan sekolah untuk mastiin anak-anak udah sampai sekolah. Kemudian pas pulangnya kita mastiin mereka udah menuju ke homestay-nya masing-masing, atau ada juga yang izin mau jalan-jalan dulu. Setidaknya kita memastikan pokoknya aktivitas mereka kita tahu gitu, mereka mau kemana-mananya. Itu aja sih, lebih ke
ngasih reminder sama memastikan pengawasan kegiatan mereka sehari-hari seperti apa. Untuk mengabarkan ke orang tua juga ya tentang Iya, update apa aja yang betul. murid-murid siswa lakukan di sana. Betul, karena kadang ada beberapa murid yang capek yang ngasih kabar ke orang tua ya, Ren ya. Oh, jadi kita juga sebagai pihak guru harus rajin banget nih ngasih update berita murid-murid hari ini kegiatannya apa aja, ngapain aja gitu kan. Karena memang walaupun orang tua saya yakin sudah percaya 100% dengan pihak sekolah, tapi mereka suka penasaran nih. Oh iya. Misalnya ketemu badinya kayak apa ya gitu kan, sekolahnya kayak apa ya, mereka berkunjung ke sini ngapain aja gitu. Jadi orang tua juga selalu kita kasih kabar sih tiap hari. Iya, karena orang tua juga pasti excited melihat anaknya punya betul, pengalaman di luar iya. negeri dan kira-kira Selama perbedaannya seminggu gimana. jauh dari Betul. mereka. Selain karena rasa khawatir, rasa Betul. rindu, juga penasaran juga ya Iya, Miss ya untuk gimana sih hidup di sana seperti itu. Kira-kira kalau dari setelah ikut program ini Renata ada keinginan nggak untuk mungkin lanjut sekolah di sana atau mungkin kuliah di sana gitu? Kalau dari keinginan apakah ingin lanjut bersekolah di sana, belum ada. Karena ya meskipun dari sistem pendidikan mereka maju atau lingkungannya mendukung, aku tetap di Indonesia. Oke, tapi kalau untuk mungkin kuliah ke luar negeri nggak cuma Australia, misalnya mau ada visi gitu, mau coba S1 di luar negeri kayak gitu, S2 Di luar negeri pengen sih. Oke. Berarti memang udah mempersiapkan, udah nge-arrange gitu ya, gimana nanti arahnya setelah ini kemana dan kemana gitu. Kalau dari sekolah sendiri, Miss, dari POV sekolah ya, peluang apa sih yang bisa mungkin didapat dari siswa ini melalui program internasional seperti ini gitu, Miss? Sebetulnya saya lebih ke tentang experience yang mereka dapat sih, gitu ya. Pertama kan kita udah tahu bahwa di zaman yang sekarang itu wawasan global itu penting. Mereka mungkin seperti Renata mungkin belum terfikirkan sekolah di luar negeri, kecuali nanti S2 mungkin berpikir mau sekolah di luar negeri. Tapi kita nggak tahu beberapa tahun ke depan bisa jadi justru orang-orang dari luar negeri yang datang ke negara kita, gitu kan. Maksud saya betul. kompetitif dari segi pendidikan, kompetitif dari segi dunia kerja nanti seperti apa, atau bahkan kompetitif dari segi sosialisasi, perekonomian dan sebagainya, itu anak-anak perlu banget dibuka wawasan globalnya gitu ya. Bagaimana bahwa memang kita itu punya chance atau kesempatan yang setara dengan negara-negara lainnya, walaupun mungkin secara waktu bisa jadi kita berbeda untuk mencapai tujuan yang sama itu gitu ya. Jadi sebetulnya dari program ini harapannya anak-anak punya experience itu. Jadi bagaimana mereka bisa berada di lingkungan yang sangat beragam, entah sekolah di luar negeri ataupun di dalam negeri pun begitu ya, dengan budaya atau latar belakang teman-teman yang beragam, dengan pendidikannya yang mungkin mereka nanti akan ada di situasi yang kompetitif gitu ya. Jadi mereka harus punya langkah yang jauh lebih maju begitu. Kemudian experience tentang bagaimana mereka bisa beradaptasi, karena nggak cuman kan mereka seminggu di sana nggak cuman tentang mereka mendapatkan pembelajaran, tapi tentang bagaimana mereka beradaptasi, baik dengan lingkungan, dengan orang-orang yang baru, dengan budaya yang baru gitu ya. Jadi sebetulnya sasarannya sih lebih ke berwawasan global dan juga mereka bisa beradaptasi dengan mudah dan baik begitu ya di lingkungan manapun mereka berada nantinya. Gitu. Oke, berarti memang sama seperti kata pepatah ya, Miss, pembelajaran itu nggak hanya di kelas, tapi di lingkungan, dari pengalaman yang ada juga itu bisa membantu gimana nanti kita menghadapi hidup ke depannya gitu ya, Miss ya. Betul. Oke, kira-kira ada nggak sih pesan nih untuk siswa lain yang mungkin belum mengikuti program ini dan nextnya mau ikut program ini juga? Mungkin boleh dari Renata dulu. Yang mau berarti yang SD atau yang kelas 7 berarti. Ya mungkin Kelas 7, mungkin nanti atau dia kelas siswa 8. baru nanti yang Siswa baru. masuk ke SMPBI juga. Ingin ikut immersion program juga, jaga kesehatan dan terus semangat, karena di
sana kan kita cuma seminggu, jadwal padat banget, itu kesehatan harus jaga. Oke. Jangan lupa. Nanti kesehatan tetap harus dijaga selain semangatnya juga, tapi kalau udah semangat tapi fisik yang nggak dijaga juga jadinya sayang banget ya Miss ya dan juga Renata. Oke, kalau dari Miss apa nih pesannya untuk teman-teman Bos Niti? Buat teman-teman nanti khususnya mungkin kelas 7, nanti yang kelas ketika mereka di kelas 8 akan mengikuti immersion program. Menurut saya sih selain tadi kesehatan ya, walaupun kesehatan sehari-hari pun tetap harus kita jaga ya. Betul. Menurut saya adalah komitmen mereka untuk mau mencoba hal yang baru sih. Jadi maksud saya mungkin bisa jadi mereka sudah semangat nih di awal gitu kan. Oke, kita cuman POV-nya adalah pergi ke luar negeri gitu kan. Padahal kita program immersion ini punya tujuan yang lebih besar dari itu. Betul, gitu kan. Jadi siapkan komitmen kalian untuk menjadi bagian dari lingkungan belajar di sana. Komitmen kalian untuk menjadi bagian dari anggota keluarga host family-nya di sana, dan komitmen kalian untuk menjadi ibaratnya menjadi warga negara selama seminggu, warga negara yang baik selama di sana begitu ya. Jadi mungkin yang harus dipersiapkan adalah kesehatan, semangat, dan juga komitmennya gitu ya untuk nanti ready banget untuk ikut immersion program. Tapi saya yakin semuanya sih insya Allah ready ya, karena berangkat dengan teman-teman gitu kan. Kalaupun ada apa kekurangan atau kita merasa ada yang perlu bantuan, pasti kita semua saling bantu kok di sana. Baik, berarti memang nggak cukup hanya keinginan yang kuat aja ya Miss ya, tapi banyak yang harus dipersiapkan. Komitmen, salah betul. satunya gimana Mau caranya selama seminggu di sana. Iya, betul banget Miss. Nah, di tahun ini kan kita perginya ke Australia ya Miss ya. Mungkin ada visi lain di tahun depan, mungkin mau coba immersion ke negara mana, adakah, atau mungkin program internasional lainnya Miss? Kalau untuk destinasi untuk immersion programnya saya belum tahu untuk yang tahun depan. Untuk yang jenjang SMP akan seperti apa begitu ya. Kalau yang jenjang SMA bisa jadi berbeda gitu ya, nanti juga mungkin ada evaluasinya. Berhubung kalau jenjang SMA kan prospeknya sebetulnya harusnya lebih banyak ke kunjungan universitas misalnya. Betul. Begitu ya. Sejauh ini mungkin jenjang SMP sebetulnya Australia itu masih cocok menjadi ibaratnya dalam tanda kutip studi bandingnya mereka untuk belajar gitu ya. Jadi saya kira untuk jenjang SMP Australia masih cukup selaras gitu ya dengan program kami. Tapi berdasarkan evaluasi nanti kami belum tahu sih kira-kira immersion program negara yang lainnya setahun nanti akan ada di negara apa, belum tahu sih Miss. Oke. Mungkin kalau sebaliknya, apakah ada visi seperti misalnya kita yang gantian mengundang dari mereka ke Iya, sana betul gitu, ke sini? Sebetulnya kemarin juga saya sudah berkomunikasi dengan PIC program dari Canning Vale College itu dengan Miss Erin. Saya juga sudah mohon izin seandainya nanti dari pihak sekolah kami ingin berkomunikasi lebih lanjut, siapa tahu kita bisa jadi sister school gitu kan. Atau memang ketika mereka sedang ada melakukan kunjungan ke Indonesia bisa berkunjung ke sekolah kami begitu. Saya juga sih inginnya tidak hanya berhenti selesai di kenangan selama seminggu itu, Iya, tapi betul. saya inginnya kita ada kerjasama secara kontinu, berkesinambungan. Walaupun misalnya bisa jadi program via online atau Zoom meeting, tapi kita misalkan rutinkan sebulan sekali gitu minimalnya. Saya pengennya tetap ada pembelajaran yang bisa ditukar gitu ya dalam tahapan selanjutnya selama setahun ke depan itu sih. Betul. Dalam artian kata berkelanjutan ya Miss ya. Jadi Iya, nggak hanya betul. selesai pulang Betul. sudah selesai, tapi Iya. tetap diaplikasikan dan tetap ada kerjasama yang betul, baik kerjasama gitu yang dengan baik. Canning Vale College. Oke, dari jawabannya sudah luar biasa banget ya teman-teman Bos Niti. Mungkin terakhir nih Miss ya, boleh deskripsikan satu kata mengenai program immersion ini. Mungkin dari Renata dulu. Satu kata untuk immersion program Australia Perth, wonderful. Wonderful. Oke, kalau dari Miss gimana? Perfect. Perfect. Oke. Yes. Semoga nanti di tahun depan kita bisa melanjutkan program ini atau mungkin lebih banyak
kunjungan ke tempat-tempat lainnya ya Miss ya. Kita ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Miss Karisma dan juga Renata yang sudah bersedia hadir dan ngobrol-ngobrol, sharing-sharing soal pengalaman di immersion program ini. Dan buat teman-teman Bosniti yang menonton, nantikan terus program-program Sekolah Boswa Bina Insani dan juga Boswa School ke depannya. Banyak program seru lainnya dan jangan sampai ketinggalan. Dan jangan lupa untuk daftar ke sekolah kita kalau pengen merasakan keseruannya juga. Oke, sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada Miss dan Renata. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.